Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, apa kabarnya anak ibu sekalian? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja dalam keadaan tetap semangat karena ini pembelajaran kita di karya tulis ilmiah yang terakhir ya. Jadi minggu depan itu ke minggu depan itu ibu akan berikan ujian KD kedua, baru kita masuk ke bagian KD ketiga yaitu resensi. Jadi karya tulis ilmiah kita sudah selesai sampai hari ini. Dan minggu depan kita akan ujian KD kedua. Sekaligus kita akan mulai di KD ketiga yaitu tentang resensi. Oke, kali ini apa yang akan kita bahas untuk yang terakhir itu adalah hal yang harus diperhatikan dalam karya ilmiah. Karena sebelumnya kita sudah menyusun karya ilmiah, salah satunya adalah prakerin. Jadi ibu suruh kalian cari dan analisis, dan semoga untuk kedepannya kalian bisa membuat satu karya tulis yaitu prakerin tadi. Oke, hal yang harus diperhatikan dalam karya ilmiah yang nantinya minggu depan ini akan masuk ke dalam ujian itu apa aja Bu? Kita akan lihat. Yang pertama, ini dia, penulisan judul. Jadi di judul ini kalian akan lihat satu, perhatikan ya untuk judul. Sekali lagi, perhatikan untuk judul. Huruf kapitalnya di awal tiap kata. Jadi perhatikan huruf kapital itu berarti huruf besar, ya kan? Kan kalau kita tuh seringnya bilangnya huruf besar, padahal kalau huruf besar tuh bedanya nanti B. Ini contohnya misalnya ibu katakan, ini kan huruf kecil, ya kan? Huruf besar Bu, ya udah dibesarkannya gitu, dibesarkannya, dibuatnya besar ya. Itulah maksudnya. Jadi beda. Jadi ukurannya kecil sama ukuran besar. Tapi tidak, ternyata huruf kapital ya ini bedanya, kayak gitu. Bisa ya nak? Oke. Jadi huruf kapital di awal tiap kata kecuali kata penghubung. Contohnya apa? Kecuali kata penghubung. Sekali lagi perhatikan kecuali kata penghubung. Contohnya apa? Kita akan lihat contohnya prestasiku di sekolah. Prestasiku di sekolah. Perhatikan prestasiku di sekolah di sini. Kata penghubungnya yang mana? Kata penghubungnya itu kata di. Ya kan, kata penghubungnya itu kata di. Coba dilihat, kata penghubungnya itu adalah kata di. Dia prestasiku di sekolah, kata penghubungnya kan di. Di sini di kan kata penghubungnya. Maka kalau kata penghubungnya di, berarti Bu dialah yang huruf kecil. Karena tadi Ibu katakan kecuali kata penghubung. Coba dilihat, kecuali kata penghubung. Maka di situ kata penghubungnya adalah pakai di, maka ini huruf kecil. Tapi coba dilihat, P di awal tiap kata, P huruf kapital, S huruf kapital. Oke, bisa ya? Oke, jadi di awal tiap kata, katanya nih prestasiku sekolah, di awal tiap kata huruf kapital. Mengerti nak? Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Yang kedua ada catatan lagi, apa itu? Boleh kamu pakai huruf kapital semua, boleh. Kamu pakai huruf kapital di semua kata, termasuk kata penghubungnya. Termasuk kata penghubungnya. Contoh mana nih? Contohnya kita lihat. Tapi semua kata ya, semua kata ya. Contohnya prestasiku, huruf kapital nggak nih semua? Coba kamu lihat. Prestasiku, huruf kapital nggak dia semua nih? Ya kan? Huruf kapital semua kan? Beda sama yang tadi. Tadi hanya huruf P-nya saja yang kapital. Tapi kalau ini dia huruf kapital semua. Kalau dia kapital semua, maka kata penghubungnya pun huruf kapital. Bisa? Oke. Jadi ada dua syarat. Satu, kalau kamu mau ambil satu, yaitu kata penghubungnya itu huruf kapitalnya di awal tiap kata, hanya di awal saja. Atau dia di semua katanya huruf kapital. Oke, dilanjut. Ini yang harus kamu garis bawahi, yaitu penulisan judul itu dia memakai huruf miring, kecuali di kata halaman judul ya. Kalau halaman judul itu kan jelas satu halaman itu dia judulnya isi semua, isinya judul semua. Oke. Tapi kalau nanti misalnya Ibu katakan di kata pengantar tuh kan ada tuh biasanya isi makalah saya berjudul, itu harus kamu apa? Kamu pakai huruf miring.
Sudah pakai huruf miring. Jadi prestasiku di sekolah itu miringkan hurufnya. Atau Bu, dia nggak pakai huruf miring, dia pakai tanda petik. Boleh Bu? Boleh. Tanda petik 2. Atau dia pakai cetak tebal, boleh. Garis bawah boleh. Hanya saja nanti kalau masuk di ujian, ini sering tuh waktu tahun lalu masih ada UNBK, dia masuk huruf miring ada, tanda petik 2-nya ada, cetak tebalnya ada. Maka Ibu katakan samamu, lebih tepat adalah huruf miring. Ini yang lebih tepat dalam penulisan judul. Paham ya nak? Oke, dan garis bawahi lagi, tidak boleh lebih dari 1. Macam cantik dibuatnya ya kan nak. Huruf miring dibuatnya, cetak tebal dibuatnya, garis bawah lagi kan. Nah, itu lebay. Berarti tidak boleh. Oke, paham sampai di situ mengenai penulisan judul? Ibu harap paham. Kita lanjut bagian yang kedua. Tadi judul ya, judul mengenai penulisannya. Sekarang kita masuk ke penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka bagaimana nih Bu? Oke, Ibu kasih pakai cara cepat. Ingat rumusnya adalah na, ta, ju, tempe. Sekali lagi, na, ta, ju, tempe. Ya, enak kali ya Bu. Apalagi siang-siang ya kan. Oke, na, ta, ju, tempe. Na, ta, ju, tempe. Na itu apa Bu? Na itu adalah nama penulis. Ta itu apa Bu? Tahun terbit. Ju itu apa Bu? Judul. Ingat? Na, ta, ju. Nama, tahun, judul. Tempenya apa Bu? Tempenya kita lihat ya. Tempenya Bu, tempat atau nama kota. Tempat atau nama kota. P adalah penerbit. Bisa sampai di sini? Na, ta, ju, tempe. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana nataju tempe nih Bu? Oke, kita akan lihat lagi contohnya. Nah, tadi kan nama penulis. Nama penulis ini ada kasus, ada skandal deh. Apa skandalnya Bu? Penulisnya itu ada yang jumlahnya 1 orang, ada yang jumlahnya 2 orang, ada yang jumlahnya 3 orang. Itu pun diatur dalam bahasa Indonesia. Kita akan lihat. Kalau dia penulisnya 1 orang, oke, perhatikan. Kalau dia penulisnya 1 orang, nama penulisnya siapa ya Bu? Rahmi Lubis saja ya, nama Ibu ya. Oke, Rahmi Lubis. Oke. Kayak mana nih Bu? Kalau kita masukkan ke daftar pustaka, maka perhatikan. Sekali lagi, dengar baik-baik. Jangan kau tidur situ ya. Oke. Apa dia Bu? Memakai tanda koma. Perhatikan sekali lagi. Memakai tanda koma. Tanda komanya untuk apa nih fungsinya? Memisahkan nama penulisnya. Artinya gini loh. Rahmi Lubis ini kan 2 kata nih kan. Rahmi Lubis. 2 kata kan? Oke. Ketika dia masuk ke daftar pustaka, maka ketentuannya harus dibalik. Apa yang dibalik Bu? Namanya, bukan orangnya. Jangan kau balik-balik Ibu ya. Oke. Yang mana nih Bu? Kita akan lihat. Coba nih contoh. Lihat. Rahmi Lubis tadi kan? Ibu balik. Rahmi itu kata pertama, Lubis kata kedua. Berarti kata kedua menjadi. Kata kedua sekali lagi. Kata kedua ini menjadi kata pertama, Lubis. Baru pakai koma. Ada komanya, Rahmi. Paham? Lubis, koma, Rahmi. Bu, namaku 3. Misalnya lah Ibu katakan, nama Ibu aja lah ya. Rahmi Lubis Nasution, ya kan? Kayak mana lah Ibu ini? Rahmi Lubis Nasution. Oke. Jadi yang mana nih Bu? Ya kata terakhir. Rahmi nama pertama, kata pertama, Lubis kata kedua, Nasution kata ketiga. Maka yang kamu balik yang mana? Ayo tebak. Ayo, dah bisa berpikir? Iya, betul. Kata ketiga Nasutionnya yang menjadi kata pertama. Nasution, koma. Koma terus? Ya sama, Rahmi Lubis. Tetap yang 1, 2. Paham ya? Nasution, koma, Rahmi Lubis. Jangan Nasution, koma, Lubis Rahmi. Itu kok balik-balik semuanya. Salah total dia. Bisa paham sampai di sini anak Ibu? Ya 4 nama 5 nama terserah. Mana tahu ya kan. Kayak nama kawan siapa ya? Kawan Ibu ya kan. Dia ada namanya 5 kata. Aulia, Akbar, Ismail, Hamonangan, Pulungan. Iya, absen aja penuh sama dia. Itu Bu kayak mana Bu? Tetap kata kelima itu baru kamu komakan 5,1, 2, 3, 4. Paham sampai di sini nak? Kita lanjut.
Kita lanjut Ibu. Penulis 2 orang. Maksudnya gini loh. Kalau penulisnya jumlahnya 2 orang. Penulisnya jumlahnya 2 orang. Ini Ibu contohkan namanya Rahmi Lubis dan Nova Irwan. Kenapa Nova Irwan ya Bu? Nggak tahu lah ya kan. Hanya kalian lah tahu yang dibalik misteri ya kan. Oke. Rahmi Lubis dan Nova Irwan. Ini 2 orang nih penulisnya. Oke. Kayak serasi ya Bu. Iya serasi kali lah. Ya jadi sekarang kita lihat. Kalau 2 ini Bu, namanya dua-dua kita balik. No, bukan, hanya 1. Bagaimana hanya 1? Hanya nama penulis yang pertama dibalik. Garis bawahi, hanya nama penulis yang pertama dibalik. Berarti Lubis, Rahmi, itu yang udah Ibu ajarin tadi. Dan Nova Irwan, biasa aja nama dia. Jadi nama penulis yang pertama itu yang dibalik. Nama penulis kedua tidak dibalik. Paham anak Ibu? Oke, kita lanjut. Penulisnya 3 orang nih atau lebih. Kalau 3 orang atau lebih kayak mana nih? Misalnya Rahmi Lubis, Nova Irwan, Eka Saputra ya kan. Oke. Jadi kayak mana nih Bu? Ya sama. Samanya gimana? Kita akan buat. Ini dia. Jadi Rahmi, belum Ibu buat ya? Iya. Rupanya belum Ibu ketik lah. Kayak mana nih caranya ya? Ibu buat di sini aja ya. Bisa ya? Coba ya dilihat ya. Konsentrasi, masih konsentrasi. Rahmi Lubisnya yang kamu buat Nak. Lubis, Rahmi. Kemudian yang Nova Irwan sama Eka ini kamu buat gini. Koma DKK. Koma DKK dan kawan artinya DKK titik gitu. Jadi Nova Irwan dan Eka Saputra ini kita ganti dengan DKK. Bisa ya Nak? Oke, kita lanjut. Ini dia. Nih ya, Gramedia menerbitkan buku yang berjudul Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Rahmi Lubis pada tahun 2020 di Kota Medan. Tulislah daftar pustakanya. Ingat apa rumus daftar pustaka tadi? Tempe. Oke, mantap. Kita mulai. Namanya siapa tadi? Rahmi Lubis. Balik, Lubis, Rahmi. Pinter. Ta itu apa? Tahunnya tahun berapa kata dia? 2020. Oke, lanjut. Judul, ya kan? Judul Bahasa Indonesia. Ini kamu miringkan. Ibu tadi lupa nih. Ini kamu miringkan nanti ya Nak. Kamu miringkan. Kemudian tem itu adalah kota. Kotanya P. Kotanya apa? Medan. P-nya itu apa? Penerbit. Oke, inilah daftar pustaka. Bisa? Iya. Kita lanjut. Ini yang ketiga. Jadi ada 3 poin ya. 1 penulisan judul, kedua penulisan daftar pustaka, terakhir adalah memaknai makna denotasi dan konotasi. Dalam karya ilmiah kita belajar tentang makna denotasi dan konotasi. Denotasi itu apa? Konotasi itu apa? Oke, coba dilihat yang udah Ibu buat. Denotasi itu adalah makna yang sebenarnya sesuai dengan konsep aslinya. Sementara kalau makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya atau sudah mengalami penambahan. Oke, yang tidak ya, yang tidak sebenarnya. Oke, yang tidak sebenarnya ini atau yang sudah mengalami penambahan ini gini aja kamu. Supaya kamu ingat antara denotasi sama konotasi, nggak terbalik-balik. Caranya Ibu bilang, nih coba Ibu lihat, coba kamu lihat. Ada kata konotasi, ko-nya Ibu merahkan kan? Ko, ingat aja konotasi ko, kata Bu Rahmi ko, konotasi. Oh ya, dia nokoh gitu ya kan. Nokoh berarti berbohong, berarti tidak sebenarnya. Selesai. Berarti kalau lawannya denotasi, berarti makna yang sebenarnya. Kita akan lihat apa contohnya. Ini. Coba dilihat contohnya. Oke. Tangan kanan. Makna denotasinya apa? Anggota tubuh bagian tangan ya kan. Salah satu anggota tubuh yaitu bagian tangan yang berada di sebelah di sebelah kanan. Itulah namanya tangan kanan. Tanganmu ada 2 kan? Tanganmu ada 2, kanan sama kiri. Oke. Berarti kalau dia tangan kanan, di bagian tangan anggota bagian tubuh yang berada di sebelah kanan. Itu yang kamu lihat nanti di KBBI, itulah jawabannya. Oke. Kalimatnya apa nih? Coba lihat. Tangan kanan ayahku patah ketika pagi hari. Tangan kanan ayahku patah. Jadi tangan kanan ayahku patah. Jadi tangan kanan ayah patah gitu.
Tapi kalau konotasi itu yang tidak sebenarnya. Arti tangan kanan itu apa? Orang kepercayaan atau orang yang sangat dipercaya. Coba dilihat contohnya. Hari ini tangan kanan ayah tidak masuk ke kantor karena patah. Karena sakit gitu. Hari ini tangan kanan ayah tidak masuk ke kantor karena sakit. Nah, beda kan? Tadi dia bilang tangan kanan ayah patah, sekarang tangan kanan ayah tidak masuk. Paham? Itulah konotasi. Oke, sampai di sini sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat, dipaham-pahami karena minggu depan kita akan apa? Kita akan ujian. Yang sudah selesai menonton, kamu tune in-kan saja karena hari ini kita tidak ada tugas. Baik kali Bu Rahmi ya. Minggu depan kita langsung ujian. Sudah, sekian dari Ibu. Semangat pagi, 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 pagi.